Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 8 November 2024, tertulis di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi dalam menjalani hari ini. Demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi mamereng natoropi asi marohana, ai maheu jala marhinamago donasida di ida, songon biru-biru naso marparmahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam berbagai momen Tuhan Yesus mengajar dan berkhotbah, selalu terlihat antusias orang banyak dan setia mendengar pengajaran dan khotbah-khotbahnya. Dalam kesempatan itulah Yesus selalu menunjukkan belas kasih-Nya karena melihat begitu banyak orang yang menginginkan perhatian dan kepedulian, yang membutuhkan sebuah perubahan hidup dan pembebasan di tengah-tengah himpitan penderitaan. Secara khusus dalam konteks nas kita hari ini, Matius menuliskan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada sesuatu kekuatan dalam diri Tuhan Yesus melihat antusiasme orang banyak yang mengikutinya. Kekuatan ini secara sederhana boleh kita sebut sebagai sense of solidarity atau rasa kepedulian yang telah menggerakkan belas kasih-Nya untuk melakukan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh orang banyak. Yesus menggambarkan kehidupan mereka seperti domba-domba yang tidak ada gembalanya. Dan dalam ayat selanjutnya Yesus juga menggambarkan keadaan itu seperti sebuah tuaian. Sebagaimana dicatat dalam ayat selanjutnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dalam memahami situasi ini, tersirat kerinduan Yesus kepada kita semua untuk lebih peduli dan peka terhadap keadaan di sekitar kita. Yesus melihat kehidupan dunia lebih dari sekedar kebutuhan fisik. Dia melihat kebutuhan hati dan jiwa setiap orang. Di sini kita belajar bahwa belas kasihan Yesus bukan hanya perasaan sesaat, tetapi dorongan untuk membawanya untuk bertindak. Dengan kasih yang tidak terukur, Dia hadir untuk menggembalakan mereka, menyembuhkan yang sakit, mengajarkan firman Allah, dan memberikan pengharapan baru. Belas kasih inilah yang sangat penting dan harus kita miliki, baik secara personal maupun gereja secara lembaga. Belas kasih ini akan menggerakkan hati dan pikiran untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk merespon dan menyelesaikan pergumulan orang lain. Dan dengan adanya ketergerakan hati, maka kita akan hadir sebagai hamba-hamba penuai dan juga sebagai gembala yang bekerja memberitakan kabar baik, penghiburan kepada orang-orang yang berduka, sahabat bagi orang-orang yang mengalami kesepian secara rohani, peneguh bagi mereka yang lemah, sebagai perpanjangan tangan Kristus dalam menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada sesama. Kita harus membuang egoisme yang sangat sering hanya memikirkan diri sendiri, senang sendiri, menikmati kehidupannya sendiri. Jiwa peduli kita hanya akan dapat terbangun dengan fokus kepada Kristus yang benar-benar menjadi jaminan atas hidup kita. Dunia kita penuh dengan orang-orang lelah secara batin dan mungkin terlantar secara rohani. Mereka mungkin tidak terlihat terluka dari luar, tetapi di dalam hati mereka merindukan penghiburan dan peneguhan. Yesus memanggil kita untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan terhadap sesama. Ini bisa kita nyatakan melalui tindakan-tindakan sederhana, mendengarkan keluhan mereka, mendoakan mereka, memberi perhatian, atau berbagi kabar baik tentang pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.